Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Nadia Nuraini Putri. Aku dari kelas 3B, Prodi S1 Kebidanan Institut Citra Internasional. Hari ini aku akan membahas tentang terapi kiropraktik pada mata kuliah pengantar praktik kebidanan yang diampuh oleh Ibu Marleni. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang terapi kiropraktik, kita harus tahu dulu nih tentang terapi komplementer. Kenapa? Karena terapi kiropraktik merupakan bagian dari terapi komplementer. Nah, apa sih itu terapi komplementer? Terapi komplementer adalah perawatan kesehatan yang digunakan bersamaan dengan perawatan medis konvensional untuk meningkatkan efektivitas perawatan medis konvensional dan kualitas hidup pasien. Biasanya terapi komplementer ini sering direkomendasikan oleh ahli medis profesional sebagai tambahan perawatan utama. Terapi komplementer itu terbagi dalam dua jenis. Yang pertama, terapi tradisional dan juga terapi tubuh. Terapi kiropraktik ini termasuk ke dalam terapi tubuh. Orang yang ahli melakukan terapi kiropraktik disebut kiropraktor. Terapi kiropraktik ini bisa menangani berbagai masalah dan kondisi yang melibatkan otot, tendon, ligamen, tulang rawan, dan sistem saraf. Selama terapi, kiropraktor akan menggunakan metode yang disebut manipulasi dengan menggunakan tangan mereka sendiri atau peralatan kecil. Terapi kiropraktik ini bisa menangani berbagai masalah kayak sakit leher, sakit punggung, nyeri panggul, nyeri bahu dan lengan, dan juga nyeri kaki dan pinggul. Dalam praktik kebidanan, ada nggak sih masalah yang bisa diatasi dengan terapi kiropraktik? Ada, contohnya terapi kiropraktik bisa mengurangi nyeri punggung pada kehamilan. Perubahan postur tubuh yang terjadi selama kehamilan bisa diatasi dengan terapi kiropraktik. Serta terapi kiropraktik bisa membantu persiapan tubuh ibu untuk menghadapi proses persalinan. Pada bayi, terapi kiropraktik dapat mengatasi masalah seperti sembelit, koliks, dan refluks asam. Bahkan, kiropraktor yang berspesialisasi dalam teknik Webster mampu membantu bayi berada dalam posisi yang tepat, yaitu kepala di bawah untuk persalinan normal. Secara keseluruhan, terapi kiropraktik ini menerapkan perawatan yang holistik, yaitu berarti merawat seluruh tubuh, bukan hanya rasa sakit atau nyeri tertentu. World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia tidak menganjurkan terapi kiropraktik pada individu yang menderita masalah kesehatan tertentu seperti penyakit tulang dan infeksi, patah tulang, sendi yang meradang, beberapa masalah sirkulasi, dan infeksi pada sistem saraf. Terapi kiropraktik diberikan berupa teknik pemijatan atau latihan tertentu untuk membantu pemulihan. Selain itu, kiropraktor juga akan memberikan saran tentang perubahan gaya hidup, postur, dan latihan untuk membantu mengelola kondisi. Sama dengan terapi pada umumnya, terapi kiropraktik juga memiliki efek samping kayak ketidaknyamanan di area yang dirawat, kelelahan, atau sakit kepala. Sebelum memulai terapi kiropraktik, kiropraktor akan melakukan pemeriksaan awal dulu, seperti wawancara, pemeriksaan fisik, atau bahkan kadang-kadang dilakukan pemeriksaan sinar X untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tentang kondisi pasien. Dalam wawancaranya, kiropraktor akan menanyakan tentang riwayat kesehatan pasien, termasuk riwayat medis keluarga, cedera sebelumnya, atau keluhan saat ini. Kehadiran pasien yang rutin sangat diperlukan dalam melakukan teknik kiropraktik, karena terapi kiropraktik sering memerlukan beberapa sesi untuk melihat hasil yang signifikan. Nah, penting sekali nih guys untuk dicatat bahwa efektivitas dari terapi kiropraktik itu dapat bervariasi pada setiap orang. Dan juga terapi kiropraktik harus dilakukan setelah dilakukan konsultasi dengan profesional medis yang sesuai. Dan apalagi untuk cedera serius. Nah, sekian guys penjelasan dari aku tentang terapi kiropraktik. Sekarang kalian udah tahu kan
Aku minta maaf kalau dari penjelasan aku ini ada yang salah atau ada yang kurang. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih.